Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel TV yang budiman, hari ini kita bahas satu topik yang sedang hangat di media massa nasional seputar perekonomian negara kita. Kita bahas dalam pandangan Islam tentang Indonesia dirayu gabung bridge. Telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam, spesialis dakwah ekonomi, yakni Bung Yuwana Triutomo. Kita satu, Bung Yuwana. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bung Andri sehat. Harus sehat, Bung Andri. Alhamdulillah, semoga kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Baik, Yohana, ini sangat menarik sekali berita bahwa Indonesia saat ini banyak sekali memasuki era di mana bergabung bersama kelompok-kelompok eh, dimulai dari OECD dan lain sebagainya. Dan saat ini Indonesia sebagai tanggapan Anda, Bu. Baik, terima kasih Bung Andri. Memang akhir-akhir ini Indonesia berusaha untuk menampilkan dirinya sebagai negara maju begitu, sebagai cita-cita eh, untuk mendapatkan identitas negara maju itu. Sejak proposal Indonesia Emas, visi Indonesia Emas tahun 2045 ditandatangani Presiden Jokowi, Indonesia gencar untuk politik luar negerinya. Kemarin berusaha bergabung dengan OECD, terus kemudian kerjasama dengan Cina. Terakhir ini malah eh, bridge ya, bridge itu merayu agar Indonesia bergabung mereka. Tapi di internal mereka, di internal bridge masih terjadi perdebatan. Ah, Brit merayu apakah Indonesia bisa maju gitu. Allah alam. Jadi benar apa yang disampaikan Bung Andri barusan, organisasi Bridge ini memang lagi jadi sorotan global karena akan menggelar konferensi tingkat tinggi tanggal 22 sampai 24 Agustus mendatang ya. Bridge ini anggotanya sekarang ada Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan ramai dengan isu perluasan anggota. Di antaranya dia tadi, di antaranya ingin merayu Indonesia bergabung, meski silang pendapat antara India dengan Cina. Kalau Cina jelas mendukung Indonesia bergabung bridge, eh, namun India ini sepertinya masih memberatkan. Nah, konteks berdirinya bridge ini adalah untuk mengimbangi negara Barat. Seandainya Indonesia bergabung ke bridge, itu bisa menjadi pertanyaan terkait politik luar negeri Indonesia ini. Apakah bebas aktif atau justru malah disetir atau didikte oleh negara-negara anggota BRICS tersebut. Ujung-ujungnya kemungkinan ada dominasi dari Cina atau dari Rusia, sehingga Indonesia terperangkap di lubang yang sama dalam kubangan kapitalisme. Menariknya, negara-negara BRICS itu tidak bergabung di OECD, Bung Andre. Jadi maju perspektif BRICS berbeda dengan maju perspektif OECD. Belum lagi, Bung Andre, kita punya pengalaman bergabung dengan G20 kan, yang kemarin ada informasi ternyata G20 juga gagal dalam menangani perubahan iklim global. Sehingga yang paling penting menurut saya sebetulnya kalau memang benar-benar maju, maka kemajuan seperti apa yang diinginkan oleh Indonesia ini. Kalau cita-cita maju itu eh, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, tujuan kita menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, nah terus apa gunanya gitu kan? Maju tapi nggak punya pijakan yang kuat. Kan jelas di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tujuan kita bernegara diantara adalah memajukan kesejahteraan umum. Apakah kemudian kesejahteraan umum masyarakat Indonesia selama ini sudah terpenuhi? Ya, kita bisa melihat fakta di lapangan ternyata belum. Maka kemudian saran saya daripada kita terombang-ambing oleh politik luar apa kondisi global, politik luar negeri, politik di luar negeri sana antara BRICS, OECD termasuk Cina, lebih baik kita fokus ke
internal dulu yang kuat, punya pijakan yang kuat, eh, kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian pengaturan-pengaturannya kita didasarkan pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Itu. Jadi kita menjalankan sebagai penduduk negeri, penduduk Indonesia yang beriman dan bertakwa, maka Allah yang akan membukakan limpahan rezeki, limpahan rahmat, barokah dari langit dan bumi yang tidak kita sangka-sangka. Daripada kita disibukkan oleh sesuatu yang tidak jelas gitu kan, karena bridge, OECD dan lain sebagainya terombang-ambing begitu. Lebih baik kita jadi negara mandiri, negara yang berdikari, punya pijakan yang kuat, yaitu diterapkannya ekonomi Islam. Itu Bung Andri yang bisa saya komentari. Terima kasih Bung Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Yana atas tanggapannya bahwa saat ini Indonesia rasanya krisis sekali identitasnya dan bergabung di sana dan di sini layaknya mencari air sumber mata air di tengah-tengah gurun, nggak tahu harus seperti apa, hanya berlari-lari saja sepertinya begitu. Dan juga bahwa ini sangat menarik bahwa mengenai statement Indonesia bebas politik aktif di luar negeri, bahwa ternyata ada kecenderungan jika bergabung bisa jadi akan didominasi oleh salah satu negara yang ini kan bertentangan sekali dengan politik bebas aktifnya begitu. Dan Iya, iya, akhirnya juga sama sekali eh, seperti mendustakan apa yang telah dijan ditetapkan pada awal Muqaddimah Indonesia, bahwa sebenarnya kan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa negeri ini berdiri dan iya, harusnya tetap sejatinya menggunakan ekonomi Islam sebagaimana yang memang sejatinya itu eh, telah ditetapkan di awal. Baik, terima kasih. Semoga tetap semangat mendakwahkan ekonomi Islam, Bung harus. Yohana. Amin, Allahumma amin. Amin, amin. Ya, demikian pemirsa channel TV yang budiman, pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang Indonesia di Rayo Bridge. Semoga berkah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.